perih, gatel, bete banget. Bete banget, tau gak sih Rey? Kenapa kamu cukup mata mulu deh? Lihat deh, mataku tuh dari kemarin perih, gatel. Jangan gini. Nih aku ada tetes mata, coba ya bentar. Kamu mau coba nggak? Coba mana lihat. Nih, ini. Biasanya ini aku pakai ini sih. Coba kamu pakai aja. Aman gak ini? Aman, aku biasa pakai kok itu. Udah aku mau pakai dulu ya? Iya. Semoga enakan deh. Demi apa kok makin perih ya? Perih ditetesin loh padahal. Ke dokter deh. Permisi dok. Ada yang bisa saya bantu? Ini atas saya gatel sama perih banget loh dok. Ini dari kapan mbak? 2 hari yang lalu sih, tapi makin lama makin intens gitu loh. Oh sebelumnya ada masalah dia pernah pakai apa gitu, sesuatu obat mata atau software atau sebelumnya? Oh kemarin sih dok. Malah barusan juga tadi saya dikasih obat tetes mata sama teman saya. Makin perih tapi dok. Oh gitu, jadi gini mbak, sebenarnya obat mata itu nggak boleh asal dipakai, apalagi itu sebenarnya punya orang lain. Kenapa? Karena obat mata itu punya pH yang spesifik, jadi pH yang sesuai sama mata. Jadi kalau misal ternyata pH-nya nggak cocok sama mata kita, ya itu bisa menyebabkan iritasi kayak mbaknya ini, gatal-gatal, terus perih gitu. Wah, berarti soalnya saya beli sendiri aja ya dok. Iya, lebih baik langsung diperiksakan saja kalau semisal ada keluhan, biar nanti diresepkan yang memang sesuai sama mbaknya gitu. Oh terima kasih ya dok. Ya. Oleh karena itu, pembuatan sediaan obat mata harus dilakukan secara steril dengan memperhatikan beberapa parameter yang sesuai. Nah, oke, langsung aja ikuti langkah-langkah pembuatan sediaan mata berikut. Karena pada praktikum ini akan dibuat sediaan steril untuk mata, maka praktikan diwajibkan untuk cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan sabun. Disarankan untuk mencuci tangan selama 40 hingga 60 detik dengan menggosok seluruh permukaan tangan menggunakan teknik 6 langkah cuci tangan. Selanjutnya, praktikan diwajibkan menggunakan APD lengkap termasuk sarung tangan steril untuk mencegah kontaminasi dari mikroorganisme. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan untuk praktikum pembuatan sediaan steril untuk mata, yaitu meliputi alat-alat gelas, pH meter, aluminium foil, dan alkohol 70%. Dan berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan, terdapat zinc sulfat, asid borik, karboadsorben, dan NaCl. Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap bahan-bahan yang akan digunakan. Jumlah dari bahan-bahan yang ditimbang disesuaikan dengan formula dan perhitungan yang sudah dilakukan. Dalam kenyataannya, pembuatan sediaan mata perlu dilakukan di dalam LAF atau laminar airflow dengan prosedur berikut. Pastikan tangan dan alat bahan yang akan masuk ke dalam LAF sudah disterilkan dengan alkohol 70%. Kemudian, semprotkan juga alkohol 70% pada permukaan meja kerja, serta usap permukaan menggunakan tisu steril secara searah untuk membersihkan debu atau kotoran lain pada meja kerja. Selanjutnya, masuk ke tahap pembuatan sediaan. Pertama-tama, kemasan siring disemprotkan dengan alkohol 70% dan dibuka kemasan siring di dalam LAF. Kemudian, serbuk asid borik dan zinc sulfat dimasukkan ke dalam gelas beker untuk dilarutkan menggunakan Aqua Pro Injection. Aqua Pro Injection diambil menggunakan spuit steril sebanyak 40 ml. Aqua PI merupakan pelarut yang memenuhi persyaratan sterilitas dan bebas pirogen, sehingga aman digunakan dalam pembuatan sediaan steril. Setelah volume yang dibutuhkan diperoleh, Aqua Pro Injection ditambahkan ke dalam wadah yang telah berisi bahan-bahan formulasi. Penambahan dilakukan secara perlahan untuk membantu proses pelarutan. Campuran kemudian diaduk hingga seluruh bahan larut sempurna dan terbentuk larutan yang homogen. Pengadukan dilakukan secara perlahan untuk meminimalkan pembentukan gelembung udara. Setelah larutan homogen, dilakukan pengukuran pH menggunakan kertas indikator universal. Pengukuran pH bertujuan untuk memastikan larutan berada pada rentang pH yang sesuai dengan persyaratan formula. Warna pada kertas indikator kemudian dibandingkan dengan standar warna untuk menentukan nilai pH larutan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam penyesuaian pH apabila diperlukan. Karena pH sediaan yang dihasilkan belum sesuai atau di bawah rentang normal, maka perlu penyesuaian pH dengan penambahan NaOH 0,1 N
sebanyak tetes demi tetes dan diaduk. Setelah itu dilakukan pengukuran pH kembali untuk memastikan pH larutan sediaan sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan penyesuaian pH, selanjutnya ditambahkan 10 ml air panas ke dalam gelas beker dengan tujuan untuk membantu pelarutan akhir dan penyesuaian volume sediaan mata. Kemudian, larutan diaduk kembali hingga dapat dipastikan semua serbuk terlarut sempurna. Selanjutnya, ditambahkan karboadsorben ke dalam larutan serta diaduk kembali dan ditunggu sebentar agar karboadsorben dapat menyerap zat asing dalam larutan dengan optimal. Selanjutnya, larutan disaring dengan menggunakan kertas saring Whiteman hingga didapatkan larutan yang jernih dan bebas dari zat asing. Kemudian, vial atau kemasan larutan dibungkus menggunakan aluminium foil dan diberi indikator tap sebelum disterilisasi menggunakan autoclave. Selanjutnya, dilakukan pembuatan media tioglikolat cair yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan bakteri aerob maupun anaerob yang ada dalam sediaan steril yang sudah dibuat. Dan berikut merupakan bentuk visual dari serbuk tioglikolat sebelum dilarutkan. Pembuatan media tioglikolat dilakukan dengan menimbang sebanyak 3 gram serbuk tioglikolat menggunakan neraca analitik. Selanjutnya, serbuk tersebut dilarutkan menggunakan 100 ml air panas di dalam gelas beker berukuran 100 ml atau 250 ml. Selanjutnya, serbuk diaduk hingga dapat dipastikan serbuk tersebut larut sempurna dalam pelarut. Kemudian, larutan media tioglikolat ditutup menggunakan aluminium foil untuk melindungi media tioglikolat dari tetesan uap air saat proses autoclave nantinya. Selanjutnya dilakukan persiapan sampel untuk di autoclave. Selanjutnya, dilakukan pengecekan terhadap mesin autoclave, di mana dicek terlebih dahulu volume air. Dibuka autoclave dan diperiksa volume air di dalam chamber. Pastikan air berada tepat pada batas atau indikator garis yang ditentukan. Kemudian, dipasang saringan atau rak di bagian dasar dan diletakkan bahan atau alat yang akan disterilkan di atas rak. Selanjutnya, menutup autoclave rapat-rapat dan kencangkan bautnya atau penguncinya secara merata. Waktu sterilisasi biasanya baru dimulai dan dihitung mundur ketika suhu di dalam sudah mencapai 121 derajat Celcius. Selanjutnya, pada tahap pendinginan dan pengeluaran sampel atau exhaust, ditunggu terlebih dahulu turunnya tekanan. Dimatikan autoclave dan ditunggu hingga tekanan udara di dalam chamber turun mencapai 0 PSI. Buka katup uap secara perlahan untuk membuang sisa uap. Setelah itu, dipastikan bahwa kondisinya sudah dingin dan aman untuk dibuka. Dan dapat dibuka penutup autoclave dan dikeluarkan bahan-bahan dengan hati-hati menggunakan alat penjepit atau sarung tangan khusus tahan panas. Selanjutnya, setelah sampel di autoclave, dapat diambil beberapa mili sampel untuk uji sterilisasi dengan lab, di mana dipastikan bahwa personel yang akan masuk ke dalam laminar airflow harus menggunakan APD yang lengkap mulai dari penutup kepala hingga penutup sepatu atau sendal, dan dipastikan bahwa pakaian yang digunakan adalah steril untuk mencegah kontaminasi dari tubuh personel. Kemudian, lab dinyalakan terlebih dahulu selama 30 menit dengan menyalakan tombol UV-nya. Setelah itu, dapat dinyalakan tombol fan untuk menghasilkan aliran udara laminar yang telah difiltrasi oleh HEPA filter sehingga dapat diciptakan kondisi yang aseptis. Selanjutnya, kaca lab dibuka secukupnya agar tidak mengganggu kestabilan aliran udara bersih. Kemudian tangan, alat, dan bahan yang akan dimasukkan ke dalam lab disemprot terlebih dahulu menggunakan alkohol 70% untuk proses desinfeksi. Setelah itu, alat seperti spuit, aluminium foil, tabung reaksi, serta sediaan cuci mata, dan media tioglikolat yang sudah di-autoclave sebelumnya diletakkan secara terpisah antara area bersih dan area limbah, sehingga tidak terjadi kontaminasi silang. Selanjutnya diambil sediaan cuci mata, dibuka aluminium foilnya secara aseptis. Kemudian diambil sebanyak 1 mili sampel menggunakan spuit steril berukuran 12 mili.
Spuit kemudian dijentikan untuk menghilangkan gelembung udara agar volume yang dihasilkan lebih akurat. Setelah itu, 1 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi steril. Kemudian diambil media tioglikolat sebanyak 3 mili menggunakan spuit steril dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi larutan sampel sebelumnya. Dan dapat dilakukan uji sterilisasi. Setelah itu, tutup tabung reaksi dengan aluminium foil untuk menjaga kondisi tetap steril. Setelah proses semuanya selesai, seluruh alat dan limbah dapat dikeluarkan dari lav. Kemudian dibersihkan kembali area kerja meja lav menggunakan semprotan alkohol 70% yang dilap secara searah. Kemudian kaca lav ditutup dan alatnya dimatikan dengan mematikan tombol light dan fan. Kemudian dinyalakan kembali lampu UV untuk sterilisasi tambahan pada ruang kerja. Selanjutnya, dilakukan proses inkubasi sampel selama 24 jam, di mana sampel larutan sediaan cuci mata yang ditambahkan media tioglikolat pada tabung reaksi dimasukkan ke dalam inkubator dan diamati apakah terdapat perubahan kejernihan atau pertumbuhan mikroba. Tujuan utama dari inkubasi ini adalah untuk memberikan kondisi lingkungan yang optimal bagi mikroba untuk berkembang biak. Selanjutnya dilakukan uji kebocoran, di mana uji ini dilakukan untuk memastikan wadah atau botol yang digunakan sudah rapat, sehingga sterilitas dapat terjamin. Selanjutnya, dilakukan uji kejernihan dan partikel asing, di mana kedua uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam larutan tidak terdapat partikel asing dan larutan terlihat jernih atau tidak berwarna. Kedua proses uji ini sama, yaitu dengan meletakkan vial di depan latar belakang hitam atau putih, kemudian diamati ada atau tidaknya warna dan partikel asing dengan bantuan cahaya lampu. Sekian dan terima kasih.